Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustadz. Apakah sihir itu benar-benar ada? Baik. Ya, mungkin pertanyaan ini muncul karena akhir-akhir ini memang sedang ramai ya pembahasan tentang sihir. Ada orang yang mengatakan bahwasanya sihir itu hanyalah tipuan belaka, atau juga dia mengatakan sihir itu sebenarnya tidak ada, itu hanyalah karangan-karangan para orang-orang yang berjubah, kadang katanya malah berdalil dan gitu. Jadi pertanyaan ini muncul. Jadi begini teman-teman, sihir itu memang benar adanya, dan ini juga pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Disebutkan di dalam tafsir Jalalain bahwasanya asbabun nuzul turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas itu adalah waktu itu Rasulullah SAW itu terkena sihir dari Yahudi yang bernama Labid Al-Asom, dan surat Al-Falaq dan An-Nas ini terus secara bersamaan berjumlah itu 11 ayat. Ketika digabung surat Al-Falaq dan An-Nas itu 11 ayat. Ini sesuai dengan buhul yang digunakan oleh Yahudi ketika menyihir Rasulullah SAW. Dia itu menggunakan 11 ikatan. Jadi ketika itu bekas sisiran Rasulullah SAW diambil, kemudian diletakkan di mayang kurma, ya. Kemudian diikat dengan 11 ikatan. Dan dalam tafsir itu disebutkan bahwasanya setiap Rasulullah SAW membaca satu ayat, maka terlepaslah satu ikatan, ya, sampai 11 ikatan lepas ketika beliau membaca surat Al-Falaq dan An-Nas ini. Dan juga kisah bahwasanya Rasulullah SAW disihir ini juga disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, mungkin nanti bisa dicek ya teman-teman, bahwasanya ada hadis yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW terkena sihir. Apakah dengan hal tersebut itu mengurangi kemaksuman Rasulullah? Oh, tentu tidak ya. Karena Rasulullah SAW adalah nabi yang diutus, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu pada Rasulullah itu sebagai pelajaran bagi umatnya. Ya. Contohnya apa? Ketika itu Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat duhur atau asar yang 4 rakaat itu, kemudian beliau itu baru sholat 3 rakaat kemudian salam. Kemudian para sahabat setelah selesai sholat itu bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada pengurangan jumlah rakaat dalam sholat? Kemudian beliau mengatakan tidak, sungguh kita tadi telah sholat ini baru 3 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW memverifikasi atau menanyakan pada sahabat yang lain, kemudian sahabat yang lain mengatakan, benar ya Rasulullah, kita baru sholat 3 rakaat. Kemudian beliau bangkit dan bertakbir, setelah itu menambah 1 rakaat, dan beliau menutup sholat tersebut dengan sujud sahwi. Nah, ini sebagai bentuk pelajaran bagi umatnya. Jadi terkadang ada hal-hal yang berlaku pada Rasulullah SAW itu menjadi pelajaran bagi umatnya. Jadi kealpaan ataupun termasuk sihir ini tidak mengurangi sedikit pun kemaksuman Rasulullah SAW, ya. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang terjadi pada Rasulullah, dan itu bisa menjadi pelajaran bagi umatnya. Dan juga dari pengalaman ya, ketika meruqyah itu ya memang benar-benar ada, dan itu tidak disetting dan tidak disugesti juga. Bagaimana kita bisa mensugesti orang yang sakit, ya, yang mereka datang itu dalam keadaan sakit, ya mungkin ada juga yang berobat tapi tidak sembuh-sembuh. Kita juga sebelumnya belum kenal,
Tetapi ketika kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, dia itu bisa merasakan ya, mungkin panas atau juga berat dan lain-lain. Ya kadang teriak-teriak itu bukan disetting, itu tidak ada sama sekali janjian sama mereka supaya untuk berteriak-teriak. Kalau itu dikatakan itu sugesti, bagaimana kita bisa menanam sugesti kepada orang yang tidak kita kenal, dan juga kita tidak menyuruh mereka untuk berteriak ya. Jadi teman-teman semuanya, sihir itu benar adanya, korbannya ada, pelakunya juga ada ya. Jadi itu bukanlah sebuah kehaluan ataupun hanya karangan belaka, tidak, itu benar-benar terjadi. Dan kita tahu sendirilah kalau praktek di masyarakat itu memang benar-benar ada dan tidak bisa dipungkiri ya kan? Jadi teman-teman semuanya, nasihat kami adalah ketika kita mengambil ilmu, carilah orang yang sesuai bidangnya. Jangan sampai kita salah dalam mengambil ilmu ya. Ketika kita mungkin berbicara dalam satu hal, kemudian kita tanya pada orang yang salah, maka itu bisa menyesatkan.